Assalamualaikum. Kemudian kasus terakhir yang kita tangani itu seorang muallim baru yang namanya adalah kita simpulkan di sini bahwa kuantitas dan kualitas hidayah tidak meningkat pada diri muallim. Kualitas dan kuantitas muallim tidak meningkat pada diri muallim. Beliau ini sudah masuk Islam sejak tahun 2016 di Kecamatan Cimone, dibimbing oleh seorang umi. Lalu kemudian mengalami kendala setelah berpindah domisili di Kecamatan Kalisawah Rabat, tepatnya di Lombok, terkait dengan administrasi kependudukan. Lalu menghubungi Papua, kemudian ada kendala dan tidak bisa melanjutkan kebutuhan-kebutuhannya untuk layanan administrasi. Akhirnya berhubungan dengan Pak Kasih Pasar 3 dan diaport ke Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kalisawah. 2016 beliau memeluk Islam. Kemudian 2022 ini berjumpa kembali, ya. Kemudian ketika ditanya alasan kenapa mau masuk Islam, ketika ditanya bagaimana pengaplikasian aktivitas atau kewajiban sebagai muslim atau muslimah, ternyata ini belum terlaksana dengan baik. Begitupun alasan untuk masuk Islam hanya berupa semacam keinginan karena merasa nyaman. Maka kami tambahkan kalimat seperti bagaimana jika nanti mengalami situasi tidak nyaman di dalam Islam, misalnya diuji oleh Allah dengan beberapa musibah atau ujian, kankah masih kuat memegang Islam sebagai keyakinan? Itu data berikutnya. Kemudian yang kasus berikutnya ada mu'alaf yang terabaikan. Informasi ini dapatkan dari Datuk Marajo Nantukin, Datuk Rajuleno Nantukin. Beliau berdomisili di Nagari Situjo. Tapi beliau adalah seorang nenek mama yang nenek mamaannya itu berwilayah di Nagari Batu Paling. Ada seorang warga Tionghoa yang dulunya adalah seorang manajer di sebuah mall, lalu sekarang hidup berada di bawah garis kemiskinan. Malah kalimatnya agak miris gitu Pak. Kalimatnya adalah sekarang biasanya kita menjumpai seorang warga Tionghoa itu kulitnya putih. Sekarang orang yang dulunya kulitnya putih sudah berubah menjadi hitam. Nah, ini mu'alaf yang terabaikan. Mencari kerja saja dia susah. Kemudian berikutnya, kita belum menemukan adanya mekanisme pembinaan mu'alaf yang terencana dan terukur, khususnya di kabupaten maupun kota, atau mungkin kami yang belum tahu, atau khususnya di kecamatan Kalisawah Rabat, belum ada mekanisme pembinaan mu'alaf yang terencana dan terukur. Nah, sehingga pertanyaan penelitiannya lebih kurang begini. Di dalam makalah sebetulnya ada halaman kedua terselip pada kalimat, oleh karena itu amat dirasakan betapa urgennya bagaimana seharusnya tata kelola pembinaan mu'alaf sehingga mereka memperoleh pengetahuan yang memadai tentang Islam. Ditambah dengan berapa lama seorang mu'alaf, durasi seorang mu'alaf menyandang gelar sebagai mu'alaf. Karena dari 2016 masih mu'alaf sampai 2022, sudah lebih 6 tahun masih juga tergolong mu'alaf. Nah,
Sedikit kita tambahkan di sini definisi mu'allaf, diambil dari kata-kata allafa yu'allifu ta'lifan, artinya adalah menjinakkan. Ini kita ambil dari kamus Al-Munawwir, yang artinya adalah menjinakkan. Mu'allaf adalah isim maf'ul, artinya yang dijinakkan. Kalau isim fa'ilnya adalah mu'allif, yang menjinakkan. Kemudian pemaknaan yang dipakai rata-rata dihabiskan, artinya adalah yang dilembutkan hatinya Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah, mu'allaf adalah sebutan bagi orang kafir yang mempunyai harapan masuk Islam atau orang yang baru masuk Islam, cuman hatinya masih belum kuat. Nah, ini foto mu'allaf yang baru ini menurut Islam. Itu foto syahadah, surat pernyataan masuk Islam. Ini yang tahun 2015, seorang warga Indonesia, kebetulan calonnya dari Tanjung Gadang. Alhamdulillah cukup bagus Pak. Sekarang beliau ini sudah haji juga dari kata mu'allaf dan mustaqnya. Ketika kita tengok di dalam Al-Quran, terdapat 4 tempat di dalam Al-Quran. 1 surat At-Taubah ayat 60, 2 surat Al-Imran ayat 103, 3 surat Al-Anfal ayat 63, kemudian surat An-Nur ayat 43. Surat At-Taubah bunyinya lebih kurang mu'allafatu qulubuhum, yang berkaitan dengan sedekah atau zakat. Yang berkaitan dengan zakat, ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Ini di dalam surat At-Taubah ayat 60. Dalam surat Al-Imran, fa'allaf mereka coba mengambil dari 4 orang sahabat Nabi. Tapi 2 yang kita masukkan, Al-Aqra bin Habis dan Suhail, di mana sulit untuk menentukan berapa lama durasi sebagai mu'allaf, karena aturannya adalah masanya adalah dari ragu sampai kepada yakin. Jadi untuk menjadikan seorang dari ragu kepada yakin tentu butuh kerja tambahan, yaitu pembinaan. Karena untuk yakin mereka butuh pengetahuan, butuh pengujian dan segala macam. Maka oleh karena itu pembinaan mu'allaf menurut kami merupakan sesuatu yang urgent untuk dikelola dengan serius. Yang tujuannya adalah mengokohkan keyakinan Allah dalam Islam, mengubah tata hidup, mengajarkan ilmu keislaman, mengubah tata ibadah, mengajarkan ilmu dasar masyarakat dan sehingga mu'allaf menjadi muslim sejati, tidak lagi disebut sebagai mu'allaf. Jadi berapa lama? Mungkin 1 minggu susah, 1 bulan juga susah. Tapi rata-rata pembinaan kita kepada mu'allaf itu sedikit waktunya, sehingga masalahnya perlu kita susun kurikulum pembinaan mu'allaf. Ini lebih kurang usulan-usulannya adalah alasan, berbicara tentang alasan memilih Islam, materi keislaman, kaitan Islam dengan agama samawi sebelumnya, perbandingan akidah Islam dengan agama sebelumnya, sifat 20 dan tolak ukur ketuhanan, sumber ajaran Islam, jadi dunia Islamnya dan ukhuwah Islamnya. Jadi usulan program lebih kurang 1. Kalau bisa kita membentuk Islamic Center di setiap kecamatan. Kemudian pelatihan tutor mu'allaf, kemudian simposium tentang kristologi dan agama lain yang berkembang di Indonesia. Kemudian pembinaan terhadap keluarga muslim penampung mu'allaf. Di sini juga ada persoalannya. Rata-rata keluarga muslim yang menjadi penampung mu'allaf bukanlah keluarga yang dengan pemahaman dan pengamalan yang baik. Ketika ditanya tentang ibadah sholat, masih banyak yang belum melaksanakan sholatnya dengan utuh. Kemudian menyusun kriteria mu'allaf penerima zakat. Di kesimpulan, pembinaan mu'allaf akan mengokohkan hidayah dan minimalkan potensi musibah. Pembinaan mu'allaf dilakukan secara proporsional oleh yang berkompeten hendaknya.
jangan hanya bertumpu kepada keluarga penampung mu'alaf. Kita bagi di dalam makalah ada 3 pelaku pembinaan terhadap mu'alaf. 1 ustaz dan ustazah, 2 mu'alaf yang telah beralih status dari mu'alaf kepada muslim sejati atau mantan mu'alaf. Yang ketiga adalah keluarga penampung. Kemudian durasi menyandang gelar mu'alaf diukur dengan kualitas akidah mu'alaf yang terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Ini penutup saja, Pak. Sungguh beruntung mu'alaf berbudi, amat berbudi mu'alaf bermisi. Tergantung peran muslim akademisi, mu'alaf juga amanah dari Rabbi. At-Taubah 60 firman ilahi, kita maha rahman yang amat